Bagaimana jadinya jika kamu diberikan kesempatan hidup kembali untuk memperbaiki kesalahanmu di masa lalu? Akankah kamu memilih jalan yang sama, atau kamu akan memilih jalan yang berbeda? Inilah kisah hidup seorang wanita yang bernama Kang Ji-won ini. Ia diselingkuhkan oleh suaminya yang bernama Park Min-hwan dengan sahabatnya sendiri yang bernama Jeong Soo-min. Kala itu dirinya sedang menderita kanker stadium akhir. Sang suami malah mendaftarkan istrinya ini ke asuransi kematian, mengingat vonis dokter yang mengatakan hidupnya sudah tak lama lagi. Namun wanita ini masih berjuang melawan sakitnya. Hingga pada suatu hari sang istri mengetahui rencana busuk suaminya ini, menyebabkan perkelahian yang berujungkan menewaskan dirinya. Namun sang istri justru hidup kembali di masa 10 tahun sebelum ia akhirnya menikah dengan suaminya ini. Lalu ia pun berencana akan merubah nasibnya dengan menukar hidup sialnya dulu kepada sahabatnya yang sudah mengkhianatinya ini. Bagaimana keseruan dari alur film kali ini? Mari kita simak. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kang Ji-won yang sedang berada di rumah sakit karena harus menjalani kemoterapi. Saat itu dirinya sedang bersama sahabatnya yaitu Jeong Soo-min. Soo-min memberikan semangat kepada Ji-won agar bisa sembuh kembali. Ji-won kala itu sangat senang karena masih ada Soo-min yang peduli kepadanya. Ia merasa hidupnya sangat tidak beruntung, di mana ia harus mendapati suaminya berselingkuh dan melawan sakit ganas yang mematikan yaitu kanker usus sendirian. Ji-won mengingat kembali kapan terakhir kali ia merasakan kebahagiaan. Pada hari pernikahannya, semua tampak membahagiakan, di mana ia masih diperlakukan baik oleh ibu mertua dan suaminya ini. Setelah hari itu, Ji-won menjalani hari-hari yang sulit. Ia harus berhadapan dengan mertua cerewet dan selalu memarahinya. Terlebih lagi, Ji-won tak kunjung memiliki keturunan. Ia juga memiliki suami yang tak pernah membela dirinya ketika sang ibu sedang memarahinya. Ji-won juga dibuat stres oleh Min-hwa yang tiba-tiba saja berhenti dari pekerjaannya dan ingin lebih fokus ikut trading saham yang tidak jelas. Padahal kala itu, cicilan mereka sangatlah banyak. Kini ia harus berjuang sendirian bekerja keras untuk membayar cicilan tersebut. Sedangkan suaminya bermalas-malasan setelah menjadi pengangguran. Karena kelelahan dan stres berat yang dialaminya, ia pun tak pernah memeriksakan kesehatannya. Hingga akhirnya ia mendapati penyakit kanker usus stadium akhir. Meskipun tahu bahwa Ji-won sedang sakit keras, ibu mertua dan suaminya malah mencemaskan nasib mereka tanpa memikirkan nasib Ji-won. Ia dipaksa untuk tetap bekerja dan menyembunyikan tentang penyakitnya ini oleh ibu mertuanya. Di sisi lain, tampak Soo-min yang sedang mengendarai mobil mewah menuju ke suatu tempat yang tak lain adalah rumah Ji-won dan Min-hwa. Ternyata selingkuhan dari suaminya ini adalah Soo-min yang sudah dianggap belahan jiwa oleh Ji-won kala itu. Hari itu, Ji-won selesai melakukan kemoterapi. Dokter berkata bahwa dirinya belum membayar tagihan rumah sakit. Ji-won diharuskan menghubungi keluarganya jika tetap ingin melanjutkan perawatan. Segera ia menghubungi Min-hwa. Namun panggilan teleponnya tidak juga dijawab oleh suaminya ini. Dengan terpaksa dirinya pulang sendiri dari rumah sakit menuju rumahnya menggunakan taksi. Ji-won tak menyangka Min-hwa tega melakukan hal ini padanya. Padahal dirinya sudah mempersiapkan dana yang dibutuhkan untuk pengobatannya. Dapatkah Ji-won melanjutkan kembali pengobatannya? Kita lanjut di next video. Wanita ini sedang mengalami sakit keras. Ia kala itu sedang menjalani kemoterapi. Dirinya telah memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan kepada sang suami. Namun celakanya, Min-hwa tidak menyetorkan uang tersebut dan membuat Ji-won tak dapat melanjutkan perawatannya. Ji-won mencoba menghubungi Min-hwa namun tidak ada jawaban. Ia lalu memutuskan kembali pulang ke rumah menggunakan taksi. Di perjalanan, sang supir yang mengetahui kondisi Ji-won melalui penampilannya mencoba menyemangatinya. Namun Ji-won sudah tidak memiliki semangat itu lagi. Ia pun berkata bahwa dokter memberitahu hidupnya sudah tak lama lagi. Ditambah lagi menghadapi kenyataan bahwa dirinya memiliki suami yang kini hanya menjadi beban hidupnya. Ia juga tak memiliki sesiapapun untuk jadi tempatnya bersandar. Tiba-tiba sang supir membelokkan mobilnya ke arah lain sembari berkata bahwa jalan yang bisa dilaluinya bukan jalan satu-satunya. Masih ada jalan lain yang lebih indah yang belum ditemui oleh Ji-won. Jangan menyerah, jalanilah sampai akhir, ujarnya. Akhirnya Ji-won pun tiba di rumahnya. Sang supir tidak mau menerima uang pemberian Ji-won. Ia berkata bahwa hari itu adalah hari terakhir dirinya bekerja. Ia memaksa Ji-won untuk mengambil kembali uang miliknya. Anggap saja ini uang saku dari ayah kepada anaknya, ujar sang supir. Saat masuk ke dalam rumah, ia melihat sepatu wanita berada di luar.
Dirinya terkejut mengetahui bahwa selingkuhan suaminya itu adalah sahabatnya sendiri. Tak hanya itu, dirinya juga mendengar bahwa suaminya sudah mendaftarkan namanya ke salah satu asuransi kematian. Ia hanya tinggal menunggu waktu kapan Jiwon akan meninggal. Dengan begitu, ia dapat mencairkan uang tersebut. Jiwon pun marah mendengar hal itu. Bukannya merasa bersalah, Minwon justru bersikap kasar kepada Jiwon. Perkelahian pun tak dapat terelakkan. Hingga pada akhirnya Jiwon terjatuh di atas meja kaca akibat dorongan dari sang suami. Tepat pada tanggal 12 April 2023, Jiwon dinyatakan meninggal. Namun tiba-tiba semua berubah ketika Jiwon kembali membuka matanya. Ia melihat Minhwa memanggilnya. Mereka berdua sedang berada di kantor. Jiwon tampak ketakutan ketika melihat Minhwa. Ia membuat kegaduhan hingga menyebabkan dirinya menjadi pusat perhatian. Jiwon terus saja memukuli Minhwa sampai akhirnya atasan mereka yang bernama Yujiho harus turun tangan untuk menenangkannya. Jiwon masih dalam keadaan bingung. Ia lalu bercermin dan tiba-tiba saja dirinya tersandung dan jatuh. Kembali atasannya menyelamatkan Jiwon dari tumpahan air panas. Jiwon yang masih saja kebingungan dengan apa yang terjadi, berlari keluar kantor dan melihat sekelilingnya. Di situ dirinya sadar bahwa kini ia berada di tahun 2013, tepat 10 tahun sebelum dirinya menikah dengan Minhwa. Merasa khawatir, Jiho pun mengantarkannya pulang. Saat di rumah ia masih berpikir kejadian mana yang nyata. Apakah kejadian di tahun 2023 yang dimana hidupnya berakhir, akankah di tahun 2013 ini? Ia lalu melihat ke arah jaket dan mengeluarkan uang yang ada di sakunya. Seketika dirinya teringat akan sang ayah ketika melihat uang dengan gambaran hati. Karena ayahnya dulu suka melakukan hal itu. Uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh tukang supir taksi tadi. Ia lalu beranggapan bahwa sang ayah yang sudah menolongnya. Malam harinya, Minhwa datang menemui Jiwon. Ia mengajak Jiwon pergi minum bersama di luar. Jiwon yang masih berstatus pacarnya mengikuti ajakan Minhwa. Di sana mereka pun berbincang. Jiwon yang sudah mengetahui watak asli Minhwa lalu memutuskan hubungannya pada malam itu. Minhwa tak terima. Ia lalu bersikap kasar kepada Jiwon. Minhwa tak ingin putus dari Jiwon karena dirinya masih membutuhkan Jiwon. Ternyata selama berpacaran, Minhwa selalu memeras uang tabungan Jiwon untuk mengikuti trading saham. Jika Jiwon masih bertekad untuk putus, maka Jiwon tak dapat mengambil kembali uangnya ini. Ia lalu teringat bahwa trading saham ini menguntungkan di 10 tahun mendatang. Ia lalu berniat menekuni trading saham ini. Dirinya juga melakukan check up untuk memeriksakan kesehatannya. Jiwon tak lagi ingin kejadian 10 tahun mendatang menimpanya lagi. Dokter juga berkata bahwa saat ini ia dalam kondisi sehat. Jiwon pergi ke perpustakaan untuk mempelajari tentang saham. Di sana dirinya bertemu dengan Jiho. Jiwon mengajak Jiho makan siang sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolongnya kemarin. Dirinya yang melihat luka karena siraman air panas kemarin teringat akan masa lalu yang dimana luka tersebut berada di lengannya. Namun kini luka tersebut berada di lengan Jiho karena sudah menolongnya. Saat di kantor, Minhwa terus saja mengganggu Jiwon hingga menyebabkan Jiwon terjatuh dan meninggalkan bekas luka di lututnya. Luka itu pun sama seperti 10 tahun yang lalu, hanya saja kali ini dengan cara yang berbeda. Saat bekerja, Minhwa mengirimi pesan kepada Jiwon. Ia berkata bahwa dirinya sudah menjual saham yang ada di Roy Gentle dan membeli saham baru yang bernama Takeo. Ia lalu teringat di masa depan Minhwa juga melakukan hal ini. Dan trading yang dibelinya ini merupakan trading penipuan. Ia lalu mengingat semua kejadian hari itu sama seperti kejadian 10 tahun yang lalu. Kini ia tahu bahwa apa yang akan terjadi di masa depan tetap akan terjadi. Hanya saja jika Jiwon merubah keadaannya, maka dirinya tidak akan menjadi korbannya lagi. Dirinya ingin merubah nasibnya. Ia hanya perlu mencari seseorang yang bisa menggantikan posisinya di masa depan. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut di next video. Jiwon bertekad akan merubah nasibnya di masa depan. Ia akan memperbaiki hal-hal buruk yang menimpanya di masa lalu. Jiwon ingin seseorang menggantikan dirinya untuk bisa menikahi Minhwa di masa depan. 쓰레기 버릴 게 있는데 무슨 소리야? 뜬금없이? 부탁할게. 네가 탐내던 내 쓰레기.
Saat di lift, ia bertemu dengan manajernya yaitu Pak Kim beserta atasannya Ji-hyo. Saat itu Pak Kim terus saja memarahi Ji-won terkait proposal yang sedang dikerjakan oleh Ji-won. Ia berkata bahwa apa yang dikerjakan Ji-won selalu buruk. 너 그 기획안 제대로 하고 있어? 이번에도 메롱하면 나 진짜 안 참아. Ia terus menjelekkan Ji-won dan membuat Ji-hyo marah dan memukuli dinding lift, membuat mereka semua yang ada di dalam lift terkejut. Kemudian Ji-hyo mengajak Ji-won ke atas untuk mengobrol. Sebelumnya, Ji-won berencana akan mengundurkan diri, sama seperti kejadian 10 tahun yang lalu. Namun kini ia berkata tidak akan mengundurkan diri. Ia akan terus berusaha dan akan terus mewujudkan keinginannya. Ji-hyo merencana akan mengajak Ji-won keluar di akhir pekan. Namun tiba-tiba Sumin datang dan berkata bahwa mereka berdua sudah memiliki janji akan pergi bersama. Saat di kantor, Ji-hyo membuka biodata Ji-won dan menemukan bahwa Kang Ji-won merupakan siswi lulusan SMA TA. Kemudian ia menelpon restoran yang disebut oleh Sumin tadi dan menanyakan mengenai reservasi di akhir pekan. Ternyata restoran itu sudah direservasi untuk acara reuni sekolah SMA TA Busan. Ia lalu menelpon seorang untuk mencari informasi. Tak informasi apa, kita belum tahu. Di sisi lain, Ji-won, Min-hwa, dan Sumin bersiap untuk pergi ke kantin untuk makan siang. Saat sedang mengambil makanan, Ji-won teringat kejadian dulu. Dirinya pernah ditumpahi makanan oleh Sumin dengan sengaja. Maka hal ini akan terulang lagi. Namun kali ini korbannya adalah Ji-won sudah mengetahui watak asli Sumin yang berlaku manis di depannya namun busuk di belakang dirinya. Setelah kejadian itu, Ji-won pergi ke toilet. Ia merasa sangat puas. Kini dirinya ingin merubah cara pandang hidupnya. Jika dulu dirinya menutup diri untuk berteman selain Sumin, kini ia membuka diri untuk berteman dengan siapa saja. Saat berada di toilet, Ji-won menolong salah seorang karyawan. Semenjak hari itu pula Ji-won memiliki teman baru. Hal itu justru membuat Sumin merasa kesal. Setelah makan siang, Ji-won sengaja meninggalkan Sumin dan Min-hwa berdua. Saat akan kembali ke ruangan, Sumin menggoda Min-hwa di dalam lift. Di sisi lain, Ji-won dan teman barunya yaitu Hyun pergi ke kafe. Ji-won lalu berkata bahwa akhir pekan ini dirinya akan ada acara reuni SMA. Namun ia ragu untuk pergi, mengingat nasibnya dulu yang merupakan korban bully oleh teman sekolahnya. Namun Hyun menyuruhnya untuk tetap pergi. Inilah kesempatan bagus untuk Ji-won merubah masa lalunya di SMA dulu. Saat kembali ke kantor, ia bertemu dengan Ji-hyo. Lalu Ji-won menawarkan diri untuk lembur saja di kantor dan membatalkan pergi reunian. Namun Ji-hyo menyuruhnya untuk tetap pergi ke reunian tersebut agar dapat merubah masa lalunya. Mendapati dukungan dari kedua orang ini, dirinya pun termotivasi. Setelah itu, Ji-won menemui Ibu Yang dan menanyakan mengenai proposal yang diberinya waktu itu. Ibu Yang merasa proposal buatan Ji-won memang bagus, namun ia tak dapat menerimanya lantaran proposal tersebut sudah ditolak oleh Pak Kim. Ji-won lalu berkata bahwa selama ini Pak Kim hanya bisa mengomentari kinerja karyawan saja, tanpa pernah memeriksa secara terperinci kerjaan mereka. Untuk membuktikan omongannya ini, Ji-won akan menyerahkan proposal dengan isi yang sama kepada Pak Kim. Namun ia akan merubah covernya saja, dan benar saja Pak Kim berkata bahwa proposal kemarin jauh lebih baik dari yang sekarang. Ia kemudian mengganti lagi covernya tanpa merubah isi. Komentar Pak Kim pun berubah lagi. Kini seluruh karyawan mengetahui kinerja manajernya ini, terutama Ibu Yang. Selama ini selalu disalahkan oleh Pak Kim karena kerjaannya. Yang ternyata Pak Kim sendiri yang tak pernah benar-benar membaca setiap isi dokumen yang ada. Melihat Ji-won merayakan kemenangannya, Sumin diam-diam melihat isi proposal milik Ji-won. Ia lalu mengajak Pak Kim minum bersama. Sumin berusaha menggoda Pak Kim agar dirinya bisa menjadi karyawan tetap. Liciknya, Sumin mengajak Pak Kim untuk mengembangkan ide dari proposal milik Ji-won. Dengan kata lain, ide yang dipakai milik Ji-won, namun mereka yang akan menjadi pelaksananya. Pak Kim justru berhayal di masa depan mereka berdua menjadi pasangan suami istri. Di sisi lain, tampak Ji-won sedang lembur. Ia melihat bingkisan hadiah di atas meja kerjanya yang merupakan anting pemberian dari Sumin. Ia mau Ji-won menggunakannya saat pergi reunian. Saat menuruni kantor, Ji-won mendapati pesan dari Sumin dan berkata bahwa dirinya akan menginap. Dan tak lama ia juga mendapat pesan dari Min-hwa dan berkata ia akan berkunjung ke apartemennya. Mengingat perselingkuhan mereka di masa depan, Ji-won berencana akan menyatukan mereka berdua. Saat di depan kantor, ia justru bertemu dengan Ji-hyo. Dirinya berkata bahwa barang yang dibawa Ji-won itu palsu. 그거 진품이 있어요. Ji-hyo menyuruh Ji-won untuk tidak menggunakannya.
Jika dulu Jiwon merasa tersinggung karena perkataan orang yang mengomentari barang pemberian sahabat baiknya ini, kini Jiwon malah berterima kasih atas nasihat itu. Lalu ia pergi membeli minuman. Ia berencana akan membuat mabuk Minhwa dan Sumin. Namun setelah tiba di apartemen, Sumin mengiriminya pesan bahwa ia tak dapat pergi ke apartemennya. Jiwon malah dikagetkan dengan kehadiran Minhwa yang sudah berada di sana. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini? Kita akan lanjutkan di next video. Sumin yang berencana menginap di apartemen Jiwon mendadak batal. Alhasil Jiwon justru dikunjungi oleh Minhwa yang ingin bermesraan dengan Jiwon membuat dirinya ketakutan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Jiwon pun segera berlari membuka pintu. Ternyata abang kurir pengantar pesanan. Namun di antara Jiwon dan Minhwa tidak ada yang memesan ayam tersebut. Berkat abang kurir itu, Jiwon dengan mudah mengusir Minhwa dari apartemennya. Ternyata kurir tadi merupakan orang suruhan dari Jaehyeo yang sepertinya sudah mengetahui hal tersebut akan terjadi. Wah, hebat sekali ya penerawangan Pak Bos ini. Di sisi lain terlihat seorang koki yang bernama Eunho di salah satu restoran. Eunho merupakan teman satu sekolah Sumin dan Jiwon. Ia juga merupakan cinta pertamanya Jiwon. Jaehyeo meminta Eunho untuk hadir pada acara reunian nanti. Padahal Eunho sangat tidak ingin pergi ke acara tersebut lantaran dirinya memiliki trauma di masa lalu, yakni cintanya ditolak oleh Jiwon. Namun Jaehyeo mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang harus diluruskan oleh Eunho di sana. 내가 뭘 어쨌는데 내 아는 척하지 마라. Ken berpindah pada Jiwon yang sedang mencoba berias diri untuk acara reunian tersebut. Namun dirinya sadar. 그 대가는 일요일날 고술정에서 치르게 될 거야. 꾸미는 게 하루아침에 되는 일도. Tibalah hari di mana yang sudah dinantikan oleh Sumin ini. Dia terus-terusan memaksa Jiwon untuk hadir karena ingin mempermalukan Jiwon seperti dulu. Di sana Sumin bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Mereka memuji kecantikan Sumin. Terlebih lagi sekarang dirinya bekerja di perusahaan besar. Kembali Sumin mengarang cerita. Ia berkata bahwa dirinya merekomendasikan Jiwon di perusahaan itu sebagai karyawan kontrak. Padahal kenyataannya, justru Jiwonlah yang merekomendasikan dirinya di sana. Jiwon merupakan asisten manajer, sedangkan Sumin hanya karyawan kontrak. Sumin juga berkata bahwa Jiwon juga sedang menyukai laki-laki yang sama yang saat ini sedang ia taksir, yaitu Park Minhwa, yang sebenarnya merupakan pacar Jiwon sendiri. Benar-benar sahabat bermuka dua ya, si Sumin ini. Sahabat kalian begini juga nggak? Tulis di kolom komentar ya. Tak lama kemudian handphone Sumin berdering. Ternyata itu panggilan dari Jiwon yang menanyakan keberadaannya. Sumin berniat untuk menjemputnya jika Jiwon tersesat. Namun ternyata Jiwon telah berada di belakangnya. 왔어, 네 뒤에. 둘이 같이 밥 먹는 거 아니었어? Cerita kembali pada hari Sabtu di mana Jiwon mencoba merias diri. Namun ia tak yakin bisa merubah dirinya. Tiba-tiba, Hyun menghubunginya untuk mengajak Jiwon jalan-jalan. Segera Jiwon mengganti pakaiannya dan pergi ke tempat yang sudah mereka berdua sepakati. Di perjalanan, Jiwon melihat saham yang dibelinya waktu itu menaik drastis. Kemudian matanya tertuju pada etalase sebuah toko yang menjual anting yang sama dengan anting yang diberikan oleh Sumin. Namun anting tersebut jelas palsu. Jiwon kembali mengingat masa lalunya yang tanpa ia sadari sering ditindas halus oleh sahabatnya sendiri. 오늘은 찬이도 그 우리 꽃 보러 갈까요? Tiba-tiba Hyun menyapanya. Ia melihat Jiwon dan menunjukkan anting yang sama dengannya. Namun milik Hyun ini adalah asli. Mereka pun lalu pergi ke suatu restoran kecil. Hyun menanyakan tentang reunian Jiwon. Jiwon kemudian bercerita tentang masa lalu yang menjadi korban bully. Ia tak mengerti kenapa teman-temannya dulu membencinya. Hyun lalu berkata, jika itu dirinya, maka ia akan mencari tahu mengapa teman-temannya membenci dirinya, agar tak menjadi penyesalan di kemudian hari. Namun Jiwon tetap tak yakin. Baginya tidaklah mudah untuk merubah masa lalunya, mengingat penampilannya yang buruk itu. Hyun lalu semangat bersedia membantu Jiwon untuk merubah penampilannya, dari kepompong menjadi seekor kupu-kupu.
Ia lalu membawa Jiwon ke salah satu salon ternama di Busan. Mereka pun mulai mengeksekusi Jiwon. Malam harinya, Hyun menginap di apartemen Jiwon agar besok ia dapat mendadani Jiwon untuk ke acara tersebut. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Pak Kim. Pak Kim berkata akan mempertimbangkan proposal milik Jiwon dan akan memasukkan nama Sumin juga di sana sebagai tim. Tak lama kemudian, Sumin menelpon. Dengan basa-basi, Sumin menanyakan kegiatan Jiwon di hari itu. Jiwon pun berkata bahwa ia menghabiskan waktu bersama Hyun. Hal itu membuat Sumin sedikit kesal. Sumin lalu merayu Jiwon. Ia ingin menggunakan proposal milik Jiwon agar dirinya bisa menjadi karyawan tetap dan mereka bisa sukses bersama kelak. Namun Jiwon menolaknya. Ia juga memperingati Sumin agar tidak sembarangan memanggil namanya saat di kantor. 정말은 괜찮다. 그거 되게 괜찮던데 내가 좀만 손봐서 제출하면 안 돼? Jiwon meminta agar Sumin dapat membedakan urusan pribadi dengan urusan kantor. Ia juga meminta Sumin untuk tidak lagi memerintahnya. Mendengar perkataan Jiwon, Sumin terlihat sangat kesal. 방치원 지가 감히 나한테 하여튼 방치하면 지가 얼마나 찐따였는 줄 있지. Faktanya, pada malam itu Sumin sedang makan malam dengan Pak Kim. Tentu saja tujuannya untuk merayu Pak Kim agar dirinya bisa menjadi karyawan tetap. Pak Kim yang termakan bujuk rayuan Sumin mencoret nama Jiwon di proposal tersebut, lalu menambahkan nama dirinya. Masih belum diketahui apakah proposal ini akan direbut mereka, atau Pak Kim hanya memasukkan nama Sumin sebagai tim saja. Adegan beralih lagi pada saat Kang Jiwon masuk ke dalam restoran dan berdiri di belakang Sumin. Sumin yang berniat mempermalukan Jiwon malah dibuat terkejut akan penampilan barunya. 지원아, 다들 오랜만이다. 와, 이게 무슨 일이고? Saat itu salah satu temannya yang dulu suka membuli dirinya berkata bahwa Jiwon masih saja suka meniru gaya Sumin, terlihat dari anting yang mereka gunakan. Namun Jiwon berkata bahwa miliknya lah yang asli. Mereka pun melihat anting keduanya. Anting Jiwon tampak berkilau, sedangkan milik Sumin tidak begitu. Kini justru Sumin yang dipermalukan karena menggunakan anting palsu. Ternyata anting yang dikenakan Jiwon adalah anting milik Hyun. Ia sengaja meminjamkannya agar Jiwon tidak dipermalukan. 잠시만. Saat berada di toilet, kembali Jiwon mengingat kejadian dulu. Ia berada di posisi yang sama, namun kini keadaannya berbeda karena kini dirinya mampu melawan mereka yang suka membulinya. 네가 어떻게 수민이한테 붙어있는데? 진짜 싫다. 난 아까 자리 없던데? 내가 먼저 들어와 있는 맞다고 마중이라도 나가야 돼? Jiwon dengan berani bertanya apa kesalahannya dulu yang membuat mereka tega membulinya. Ternyata selama ini Sumin selalu memutarbalikkan fakta. Salah seorang temannya, sebut saja Ajuma ini, mengatakan Jiwon dengan sengaja meniru anting milik Sumin. Lalu Jiwon mengeluarkan anting pemberian dari Sumin beserta catatan kecil yang diberi Sumin kepadanya. Kemudian Ajuma berkata bahwa Jiwon merebut pacar Sumin di kantor, yaitu Park Min-hwa. Padahal Sumin sudah berbaik hati memberinya pekerjaan di kantor tersebut. Tak hanya itu, Jiwon juga dikatakan telah merusak hubungan Sumin dan Eunwoo sewaktu di sekolah dulu. Jiwon benar-benar dibuat bingung atas tuduhan semua itu. Ia lalu mengeluarkan kartu nama miliknya. Di sana tertulis bahwa dirinya adalah seorang asisten manajer. Ia juga berkata bahwa Sumin merupakan rekomendasi darinya. Berkat dirinya lah Sumin bisa bekerja di sana. Kemudian Jiwon menghubungi Park Min-hwa untuk membuktikan bahwa tuduhan mereka itu salah. 자기야. 내 친구들이랑 인사 좀 해. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 강지원 남친구 박민환이라고 합니다. Jiwon lalu keluar dari toilet. Ia hendak bergegas pulang. Namun Ajuma masih belum puas dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Jiwon. Ia juga bertanya apa yang menyebabkan Jiwon menyuruh Sumin putus dengan Eunwoo. Tampak Sumin ketakutan akan kebusukannya dulu terbongkar. Ia tak ingin teman-temannya tahu bahwa dirinya hanya memanfaatkan kepolosan Jiwon saja. Saat Jiwon menanyakan langsung pada Sumin tentang hubungannya dengan Eunwoo, tampak dirinya ketakutan. Ia berdalih bahwa dulu dirinya dan Eunwoo diam-diam berpacaran
karena takut mengecewakan Jiwon. Karena Sumin tahu bahwa Jiwon menyukai Eunho, Ajuma tetap saja membela Sumin. Kali ini Jiwon melawan. 그럼 내가 뭘 더 해야 되는데? 사과는 너희들이 해야지. 은호랑 수미랑 안 사귀었다는 건 네 얘기 아이가? Saat itu pula Eunho tiba-tiba hadir dan menjawab semua kesalahpahaman yang terjadi selama ini. 정수민하고 나 사귄 적 없어. 오랜만이다. 랑 지워해. Di sisi lain, tampak Jihyo sedang makan bersama sang kakek. Ia sedang dimarahi kakeknya karena menolak perjodohan. Dirinya berkata bahwa sudah ada wanita lain yang ia sukai. Wah, kira-kira siapa ya? Scan kembali pada Jiwon. Kini semua teman-temannya tahu kebusukan Sumin pada Jiwon. Sedangkan Eunho terfokus pada Jiwon dan menanyakan apakah benar dulu Jiwon menyukainya. Ternyata dulu mereka berdua sama-sama suka. Namun gara-gara Sumin lah, mereka malah jadi saling membenci satu sama lain. Jiwon pun pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian dikejar oleh Eunho. Kira-kira bagaimana keseruan film ini selanjutnya? Kita bakal lanjut ke next video. 내는 네 좋아했다고. Malam itu, ternyata Jihyo datang ke lokasi reunian Jiwon. Di sana, ia melihat Eunho sedang menyatakan cintanya pada Jiwon. Melihat hal tersebut, ia tak hanya tinggal diam. Jihyo lalu menghubungi Jiwon dan meminta Jiwon menemuinya untuk membahas kerjaan. Eunho pun segera meminta nomor ponsel Jiwon agar dirinya bisa berhubungan lagi dengan Jiwon. 잘가. Saat tiba menemui Jihyuk, Jiwon sadar hal ini tidak pernah terjadi di masa lalunya. Ia lalu diajak Jihyuk menemui rekan bisnis perusahaan mereka. Scan kembali pada reunian. Kini semua mengetahui kebohongan Sumin. Mereka merasa kesal dan marah kepada Sumin. Karena merasa dipojokkan, Sumin marah dan berteriak lalu pergi meninggalkan mereka ke toilet. 우리 지금까지 지연이 욕먹이려고 하니까 난 지원이 친구인데. 맨날 징징댄 게 니다! 그래놓고 왜 나한테 지랄들이야? Saat berada di toilet, ia terus saja menghubungi Jiwon, namun tidak ada respon. Saat ia kembali, ternyata teman-temannya sudah pergi meninggalkannya. Niat akan mempermalukan Jiwon, kini dirinya yang mempermalukan diri sendiri. Saat akan pulang ke apartemen, tampak Minhwa dan Sumin yang tak dapat menghubungi dirinya menunggu di depan apartemennya. Jiwon yang melihat hal tersebut, mengurangi niatnya untuk pulang. Lalu ia dan Jihyuk bersantai di tepi sungai sambil berbincang. Jiwon berkata, ia ingin belajar bela diri untuk melindunginya. Di sana juga, Jiwon melihat Jihyuk melepas kacamatanya. Ia pun lalu menyarankan Jihyuk untuk menggunakan kontak lens agar terlihat lebih menarik. 데려다 주셔서 감사해요. 문 앞까지 에스코트 해줘요? Keesokan harinya, Jiwon tampak membuat kagum rekan kerjanya karena penampilan barunya ini. Minhwa pun ikut terpesona melihat penampilan baru sang kekasih. Tak hanya Minhwa, Jihyuk yang melihat senyum manis Jiwon dibuat terpesona hingga dirinya menabrak pajangan makanan instan yang ada di atas meja. Sumin yang ikut sibuk mencari perhatian namun tak ada yang peduli. 달라 보였구나. 훨씬 더 좋아. Sumin menghampiri Jiwon dan mencoba menjelaskan yang terjadi kemarin. Ia takut Jiwon marah padanya. Namun Jiwon berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Jiwon berkata bahwa dirinya memang perlu bertemu dengan Eunho agar semuanya jelas. Terlihat senyum yang tak mengenakan dari bibir Sumin. Ia lalu berkata bukankah hal itu tidak disukai oleh Minhwa. Mendengar perkataan Sumin, Jiwon lalu memancing Sumin dengan mengatakan bahwa saat ini trading saham milik Minhwa terus naik. Mereka akan membeli rumah pengantin baru. Lihatlah ekspresi Sumin setelah mendengar hal tersebut. Saat akan pulang, Jiwon berbincang dengan Jihyuk. Jiwon memuji perubahan yang terjadi pada atasannya ini. Lalu dirinya menyarankan agar Jihyuk merubah sedikit gaya berpakaiannya. Jihyuk menelpon seseorang untuk menemaninya berbelanja. Saat menunggu bis, Jiwon melihat Hyun sedang menemani Jihyo berbelanja. Ia lalu berpikir bahwa mereka berdua memiliki hubungan spesial. Mengingat di masa lalu, mereka berdua ini memang terlibat skandal dan menyebabkan Hyun harus dimutasi. 와, 땅님이랑 희연 씨 사귀는 사이였구나. Tampak pula kedekatan Hyun dengan kakek Jihyo. Entah hubungan apa yang ada pada keduanya,
masih belum diketahui. Ji-hyuk juga meminta temannya untuk mengajarinya bela diri demi bisa mengajari Ji-won seperti keinginan Ji-won pada malam itu. 여자한테 호신술을 가르치려면 뭐가 제일 나은가? Sebenarnya apa yang terjadi? Sepertinya Ji-hyuk ini tahu tentang apa yang akan terjadi pada Ji-won di masa mendatang. Ternyata Ji-hyuk ini memiliki tanda hati yang sama dengan yang dimiliki oleh Ji-won pada saat mereka diberi kesempatan hidup kembali. Ji-hyuk sama-sama mendapatkan kesempatan kedua sama seperti Kang Ji-won. Ia mengetahui nasib buruk Ji-won di masa depan. Scan pun mundur pada hari di mana Ji-won meninggal. Tampak Ji-hyuk hadir di sana. Min-hwa dan Sumin ditangkap polisi terkait pembunuhan pada Ji-won. Semua fakta baru terungkap di sana, di mana tentang perselingkuhan suami dan sahabatnya ini hingga cinta segitiga saat SMA dulu. 강주현 남편이랑 붙어 먹었대. 옷을 정해서 동창했다 아이가. 탈짓이다 싶었는데. 배그노랑 헤어지락 한 건 맞겠나? 어떻게 들어와봐라. 여기 난리 났다. Ji-hyuk yang mendengar hal tersebut dibuat kesal. Entah bagaimana hubungan Ji-won dan atasannya ini dulu. Ji-hyuk pulang dari pemakaman dan mengalami kecelakaan akibat menghindari seekor kucing. Hingga saat dirinya sadar, ia berada di atas tempat tidur dan mendapati kesempatan kedua. 두 번째 기회가 주어졌다. Sama seperti halnya Kang Ji-won dulu. Bagaimana kelanjutan alur cerita kali ini? Bakalan kita lanjut di next video.